Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan. Nih, masih tetap ya di lokasi petilasannya Eyang Dewi Madrim, ceramah yang ketiga. Yang ketiga, jenengan bisa lihat dari apa yang saya pakai. Saya masih tetap pakai jaket yang kayak gini karena suasananya itu dingin banget ya. Setelah tadi kita menjalankan ritual ya. Nih, saya akan mengulas ya, salah satu telepon dari seorang netizen ya. Kapan hari itu saya ditelepon sama seorang netizen. Ini saya unggah di sini ya. Drama yang ketiga ini. Tentang apa Pak De? Ya, mulai lagi kayak kemarin ya. Kalau kemarin kan saya sudah bilang ada orang kapribaden kaluhuran kok membicarakan masalah widatul wujud. Padahal itu kan ajarannya saudara kita yang Islam. Kalau kita kan enggak. Kita kalau dari kita kan manunggaling kawula Gusti lan jumbuhing kawula marang Gusti. Enggak ada ajaran widatul wujud ya. Nah kalau sekarang ini apa? Kalau sekarang ini malah lebih seru lagi. Iya, tanya sama saya masalah Bak Baroul dan Bak Baroya. Katanya semuanya itu tercipta dari sana, Pak De. Wah, ini repot lagi nih. Bak Baroul, Bak Baroya ini kan maksudnya wal awalu wal akhiru. Dari awal sampai akhir. Nah, saya ulangi sekali lagi, nggih. Ya. Kalau sudah mengenai pokok bahasan kayak begitu, ya, Mas, ya, jenengan lebih baik tanya sama Ustadz jenengan, sama Kiai jenengan, sama Gus jenengan, nggih, sama ulama-ulama, ya, Muslim atau ulama-ulama yang beragama Islam, ya ulama jenengan. Kalau pokok bahasanya itu Pak Baroul dan Pak Baroya, ya wal awalu wal akhiru. Karena nggak mungkin orang kapribaden kaluhuran yang semacam saya gini mau bahas itu. Meskipun saya tahu loh ya, ya saya nggak akan bahas itu. Kenapa Pak De? Ya. Kalau memang Pak De tahu kenapa nggak mau bahas kayak itu? Ya karena saya nggak mau kewoworan. Ya. Bukan karena saya takut salah ucap, enggak. Saya nggak mau kewoworan. Kan saya sudah bilang berkali-kali, hal-hal yang kayak begitu itu tuh nggak ada sangkut pautnya dengan ajaran kapribaden kaluhurannya orang Nusantara. Ya, ya Mas ya. Nah, berarti nggak perlu dikontenkan loh Pak Dew. Pertanyaan saya nggak kejawab kok. Loh sebentar, sebentar. Ya, ya. Kalau jenengan bahasnya itu Bak Baroul, Bak Baro, ya wal awalu wal akhiru, memang saya nggak mau bahas. Tapi tetap akan saya bahas karena di dalam kepribadian kaluhuran itu ada omongan yang seperti itu. Tapi versinya lain, arahnya lain. Kita berbicara masalah wiwitan dan pungkasan. Wiwitan itu apa Pak? Wiwitan itu awalan. Pungkasan itu akhiran. Ya. Tapi tidak mengarah ke Bak Baroul, Bak Baroya tadi enggak. Atau wal awalu wal akhiru itu enggak. Lah kalau di situ saya berani cerita, ya, berani kasih wejangan. Karena ada diajarkan di Sabdo Caroko Aksoro Uripdo, Sabdo Caroko Suci ya Aksoro Uripdo. Bahwasannya sesuatu itu pasti dhuwur pungkasane cendek wiwitane. Sesuatu yang asalnya apa itu akhirnya di atas, itu asalnya. Awalnya itu pasti dari bawah. Nah, ini ya. Ini yang saya maksud dengan wiwitan dan pungkasan. Ya. Jadi yang kita pikirkan itu bukan bagaimana cara dia mengawali.
yang kita fokus, akhir daripada apa yang dia jalankan itu apa. Nah ini keren loh. Gitu ya. Lanjut ya. Itu ada di kitab kami, di kitab Kapribaden Kaluhuran. Kayaknya di dalam ajaran saudara kita yang Islam pun juga ada. Dulu saya pernah membandingkan itu. Kalimatnya itu bunyinya begini. Sesungguhnya akhir itu lebih bagus daripada permulaan. Ya. Wah ini si Gembul ini. Apa tadi Pak De? Akhir itu lebih bagus daripada permulaan. Makanya permulaan dari satu perjalanan spiritualnya seorang Kapribaden Kaluhuran, seorang putro lah di sini ya, saya batasi seorang putro. Itu jangan diributkan. Yang perlu jenengan ributkan itu adalah akhir dari perjalanan spiritualnya beliau. Kok bisa gitu ya Pak De? Kok bisa gitu ya Pak De? Ya, ini jawabannya. Kadangkala ya ada satu perjalanan spiritual atau lakunya seorang putro yang awalannya itu luar biasa, tapi akhirnya itu berujung petaka dan malah menyebabkan banyak musibah. Nah ini loh yang perlu jenengan itu kan, yang jenengan resapi ya. Pun ada sebaliknya, ada seorang orang putro ya, perjalanan seorang putro ya, yang pada awalnya kelihatan tidak karu-karuan, tapi di akhirnya, akhir dari perjalanan spiritualnya beliaunya ini ya, malah mendatangkan banyak anugerah, malah menciptakan banyak keberkahan atau berkah. Nah ini yang jenengan harus paham ya. Itu kayak perjalanan cinta saya Pak De. Awalnya saya dibikin senang Pak De, tapi akhirnya saya dibikin menderita. Ah, seperti itu contohnya. Ayo, buat apa? Kalau awalnya itu jenengan dibikin senang, tapi pada akhirnya jenengan malah dibikin sakit hati. Ayo, ini kan sama dengan itu tadi ya. Makanya jangan menilai sesuatu itu dari apa yang masih berlangsung. Apalagi sesuatu itu baru dimulai, jangan dinilai. Jenengan lihat aja dulu akhir daripada itu semua tadi itu kayak apa. Itu loh yang penting ya. Ya saya pikir benar juga ya. Buat apa gitu. Kalau awalannya baik, awalannya menyenangkan, ya. Tapi akhirnya itu malah mendatangkan ya, kekecewaan, sakit hati, kesengsaraan. Terus buat apa? Jangan membangun hubungan yang kayak begitu. Ya. Ya, ya. Jenengan harus perhatikan itu dan jenengan harus paham tentang hal itu. Yang paling enak itu ya awalnya menyenangkan sampai akhir tetap senang ya Pak De. Ya kalau seperti itu saya mau ikut. Kadang-kala kan nggak kayak gitu. Awalnya itu sangat membingungkan, ya, sangat menyengsarakan. Tapi akhirnya happy ending. Ya. Ya. Kayak omongannya orang barat itu. All start is difficult katanya gitu ya. Apa Pak? Ya semua permulaan itu kan pasti mengalami kesulitan, tapi akhirnya itu kan menyenangkan. Lah yang kayak begitu itu yang saya senang ya. Jangan semuanya pada awalnya itu jenengan bikin gampang, jenengan bikin terang, ya kan? Ya. Tapi pada akhirnya ya, yang saya dapat malah kesulitan dan kegelapan. Nah ini wes soro kalau begini.
Pak D pernah menerapkan hal-hal yang kayak gitu? Ya sering. Iya. Saya selalu menerapkan hal-hal yang kayak begitu. Makanya tetap saya jaga. Saya tidak terlalu. Maksudnya Pak De, ya kalau ada sesuatu yang awalan itu kelihatannya kayak begini, maksud saya itu menyenangkan, ya terang benderang, saya akan tambah waspada. Karena biasanya sesuatu yang semacam itu di kemudian hari itu pasti menyakitkan dan menyengsarakan. Ayo, taruhan lah, lah begitu. Ya meskipun nggak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan, ya pasti seperti itu. Yang pada awalnya itu sangat menyenangkan, kita dibikin menang, kita dibikin riang, ya itu nanti akhirnya kita meriang, kita kesakitan, dan kita hidup dalam kegelapan. Itu yang paling sering. Kalau awalannya kayak begitu loh ya. Kalau omongan ini saya ini salah, nggak mungkin ada kalimat yang tadi all start is difficult itu. Karena pada dasarnya semua permulaan itu pasti sulit. Iya toh, semua permulaan itu pasti sulit, nggak mungkin enggak. Ya. Kita mempelajari sesuatu, permulaannya ya pasti sulit. Ya. Kita mau melakukan sesuatu, apa langsung lancar? Ya nggak mungkin, pasti kita mengalami kesulitan. Tapi lama-lama itu akan ya mendatangkan sesuatu yang menyenangkan. Nah itu loh. Jadi apa yang bisa jenengan petik dari itu tadi? Ya, seperti biasanya. Greatest line-nya itu di mana, Pak? Garis besarnya itu di mana? Itu garis besarnya ya. Garis besarnya ya. Akhir itu lebih baik daripada permulaan. Wis, itu jangan dibolak-balik lagi. Jadi mau kayak gimana itu kita nggak boleh menilai permulaannya, Pak De. Nggak usah dipandang permulaannya, biarkan saja. Kadang orang itu kan nggak, wah kayak Tuhan ya. Wah ini kalau permulaannya sudah kayak begini, wah iki mesti akhirnya nggak karu-karuan lah ya. Wong belum apa-apa, jenengan wis putuskan kayak begitu. Ya. Ini permulaan yang tidak menyenangkan, Pak De. Saya yakin sampai di akhir ini pasti sangat menyengsarakan dan menyakitkan loh. Jenengan belum apa-apa sudah ngomong kayak begitu. Coba dilihat dulu, ikuti dulu ya. Kayak gimana itu gitu loh ya. Wong kalimatnya lo jelas bahwa akhir itu lebih baik daripada permulaan. Mau permulaannya kayak bagaimana, kita lihat akhirnya, hasil akhirnya kayak gimana gitu loh. Jenengan sering ya dapat orang yang kayak gitu atau punya teman yang kayak gitu, saudara yang model macam gini. Ya. Sedikit-sedikit dilihat, waduh, kalau permulaannya sudah kayak begini, Mbak De, awalannya sudah kayak begini, belum wis kayak begini lah ini. Iya. Terus jenengan mesti nganggapnya ini akhirnya malah mesti jadinya itu negatif ya. Lah ini kan namanya jenengan cari ajaran sendiri, cari paugeran sendiri. Enggak kan? Kayak orang ngomong belum selesai, jenengan langsung potong ya. Jenengan langsung anggap bahwa itu adalah omongan yang keliru, padahal ini lo ngomong belum selesai, coba kamu diem, oh ini tak ngomong dulu, nah nanti habis itu kalau sudah selesai kamu yang nilai. Nah omongan orang ngomong belum selesai, coba nengan wis bengong nyala-nyalakan ya apa, akhirnya kan adanya salah paham gitu. Orang belajar itu juga begitu. Kadang kita punya kadang sepuh gitu ya, kok orangnya ini ngomongnya gini ya, ngomong gini ya, kok kayak gini ya lah, jenengan itu lo belum ngikutin yang sepenuhnya itu belum gitu loh ya, masih dapat kulit-kulitnya, tapi jenengan sudah pinter bikin penilaian itu, kayak jenengan ini yang jadi kadang sepuhnya daripada kadang nomnya. Wes apa yang jadi omongannya orang itu, wejangannya orang itu ya. Metode pengajaran dan metode pembelajarannya kadang sepuhmu itu mak kleru no. Jenengan nggak mau lihat hasil akhirnya kayak gimana.
ujung daripada ucapan, ujung daripada ya pembelajaran itu kayak gimana, jenengan nggak memperhatikan itu. Jenengan sibuk berasumsi ya dan membuat statement yang sifatnya itu ngejudge. Ya. Pernyataannya jenengan itu loh. Ngakimin terus gitu loh. Padahal jenengan itu baru dengar. Baru dengarkan. Jalankan omongannya orang itu belum. Kalaupun jenengan sudah menjalankan omongannya orang itu masih berapa persennya dari apa yang jenengan jalankan. Tapi jenengan wis sewibuk berasumsi, sewibuk membuat keputusan ya. Membuat pernyataan-pernyataan yang bersifat penghakiman itu nanti. Kayak omongan saya tadi yang awal. Kok ngene ya Pak Dio? Waduh, iki wis oleh awalane koyok gini Pak Dio, wah gini saya yakin pasti jadinya lah wis ini wis repot wis. Kalau seperti ini repot ya. Jenengan mau berhubungan dengan siapapun, kalau sifat jenengan kayak begitu, ya, ujung-ujungnya itu malah menyengsarakan jenengan sendiri. Karena yang jenengan lihat itu awalannya, bukan akhirannya. Sedangkan ajaran semesta yang masuk dalam kodrat garis pinasten, itu orang Jawa bilang ya, kodrat garis pinasten itu sesuatu yang sudah menjadi garis kodrati alam ya, kodrat ilahi robi kalau saudara kita yang itu jenengan lawan. Padahal sudah jelas-jelas di situ diucapkan berkali-kali bahwa akhir itu lebih baik daripada permulaan. Akhir itu lebih bagus daripada permulaan. Tapi jenengan malah bikin aturan sendiri. Jenengan tidak mau memperhatikan akhirnya. Jenengan tidak mau menunggu akhir daripada perjalanan itu nanti jadinya kayak apa. Ya. Di awal perjalanan atau di pertengahan perjalanan jenengan sewibuk berasumsi, jenengan sewibuk gesing-gesingan, nebak-nebak nggak karuan ya. Habis itu ngejat-ngejat nggak karu-karuan ya. Ya kalau penghakiman jenengan itu benar, kalau penghakiman jenengan itu sampai salah ya apa? Misalnya aja jenengan nuduh-nuduh saya, waduh kalau saya lihat Pak dihapus itu gini-gini, ternyata saya ndak, terus ya apa? Ayo. Ya ini loh ya. Itu sebenarnya ulasan dari salah satu sabda caraka suci Aksara Uripdo tadi loh. Di huruf pungkasane cendek wiwitane. Kalau dijabarkan itu bisa kayak begitu. Ya. Makanya jenengan lihat akhirnya ya, jangan terlalu melihat depannya aja. Ya. Lihat pertengahannya aja nggak baik. Padahal itu sudah di pertengahan. Apalagi lihat awalan, wah tambah kacau lagi. Oke? Sampun nggih? Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan.